Bangkitnya Dataran Hitam bab 1371 melawan dua perang sekaligus dua. Saat mendengarkan kepala keluarga Terry, kakek Minos tidak menganggap pria seperti itu berlebihan karena itu memang tidak biasa. Maka ia memikirkan bagaimana cara menjawab pertanyaan individu tersebut dengan sopan dan moderat, yang kurang lebih harusnya sama dengan pertanyaan orang lain di sana. Saya memahami keraguan Anda. Namun Minos jauh lebih kuat dari yang kita kira dan akan mampu berkembang dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, seperti yang saya katakan, saya akan menasihatinya selama 3 tahun. Jika dia ingin segera mengambil alih semua tanggung jawabku. Ucapnya serius. Minos tidak akan langsung menjadi master sekte? Salah satu dari sedikit wanita di sana bertanya dengan ragu. Dia akan melakukannya, tetapi dengan kekuasaan yang lebih sedikit. Saya akan secara bertahap menyerahkan tugas saya kepadanya selama 3 tahun ini. Oswald menjawab tanpa penundaan. Pertama, saya akan memberikan tanggung jawab yang lebih kecil kepadanya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kompleksitas masalah yang harus dia selesaikan. Tapi itu hanya 3 tahun? Itu terlalu sedikit. Salah satu dari individu level 77 di sana berkata. Tidak menyukai gagasan bahwa kepala keluarga Coleman dan ketua sekte akan pergi dalam waktu sesingkat itu. Mereka semua mengetahui tujuan Oswald karena pria ini telah berbicara tentang berangkat ke benua ilahi ketika dia pensiun, selama lebih dari 1000 tahun. Jadi mereka tahu maksud perkataannya yang diucapkan pria berambut putih dan berjanggut putih itu beberapa saat yang lalu. Akibatnya, mereka mengira akan kehilangan ahli level 79 saat ditinggalkan, di bawah tanggung jawab seorang pemuda. Orang seperti itu bahkan belum berusia 40 tahun dan hanya seorang kaisar spiritual? Itu mengkhawatirkan. 3 tahun sudah lebih dari cukup. Minos mengucapkan kata-kata pertamanya kepada orang-orang itu, sekali lagi berbicara tanpa rasa takut, hanya memperlakukan mereka seperti orang biasa, seperti yang dia lakukan terhadap orang lain. Menurut Minos, dalam waktu 3 tahun, ia akan berada di puncak etape ke-7, level 69, tak jauh dari itu, ia akan melaju ke etape ke-8. Jadi baginya, tantangan menjadi master sekte tidak akan terlalu menjadi masalah saat itu, yang membuatnya begitu percaya diri. Tapi tentu saja, orang-orang di sana tidak mengenalnya sebaik dia mengenal dirinya sendiri, yang secara alami menimbulkan reaksi mereka setelah perkataannya. Apakah 3 tahun cukup? Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri di wilayah utara. Jadi bagaimana kamu bisa menjadi master sekte yang baik dalam waktu itu? Seseorang dari keluarga Terry bertanya. Orang lain, kali ini dari keluarga Moss, keluarga Ivory, menanyai Kaisar Stuart. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu berniat memimpin 2 organisasi yang sedang berkonflik secara bersamaan? Maksudku, situasimu di Dataran Hitam sepertinya tidak menjanjikan. Dan situasi kita sepertinya tidak akan banyak berubah hanya dalam 3 tahun. Salah satu, Oswald memberi ruang bagi Minos untuk berbicara ketika pemuda ini melangkah maju. Saya akan membantu sekte ini mengatasi masalah sekte pembunuh suci, dan hanya setelah itu saya akan menyelesaikan masalah saya dengan Abe Vogel. Kamu akan membantu kami? Kamu hanya akan menyelesaikan masalahmu setelahnya? Orang-orang di tempat itu menganggap jawaban Minos aneh, karena terkesan agak aneh. Pemimpin macam apa yang pergi untuk menyelesaikan masalah negaranya setelah membantu organisasi lain? Bukankah sudah menjadi hal yang lumrah untuk mengutamakan kehidupan sendiri sebelum membantu orang lain? Salah satu wanita di sana bertanya-tanya. Di sisi lain, sang patriark Terry terkejut dengan respon pemuda yang mengira dia bisa membantu mereka. Apa yang akan kamu hadapi? Apakah kamu sudah gila? Bagaimana seseorang di levelmu bisa mengubah apapun di medan perang? Aku tidak menyangkal kekuatanmu, tapi kamu jauh dari itu, Minos. Minos menggelengkan bahunya dan berkata, aku punya metodeku sendiri. Percaya atau tidak, itu tidak masalah. Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan, dan pada akhirnya kamu akan melihat apakah aku bisa menepati janjiku atau tidak. Jeffrey Terry sedikit terganggu dengan perkataan pemuda berambut coklat itu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa untuk menentangnya. Jika Minos membuktikan dirinya, dia akan membayar untuk melihat hal itu terjadi. Di medan perang, akan lebih mudah bagi Lance untuk menghadapi kaisar muda dari utara daripada melalui tentara bayaran yang menyerang Dataran Hitam. Karena itu, Oswald lalu bertanya, saya ingin Anda memberikan kepercayaan yang dibutuhkan Minos agar dia mulai bertindak sebagai ketua sekte. Kita masih punya banyak waktu sebelum dia mendapatkan tanggung jawab penting dalam sekte tersebut, jadi Anda akan punya banyak waktu untuk mengajukan pertanyaan apapun. Tetapi Master Sekte, saya pikir kita setidaknya harus mengujinya untuk posisi Master Sekte. Saya pikir tidak adil bagi mereka yang telah berkompetisi untuk ini hanya terkejut dengan keputusan ini, yang menguntungkan seseorang yang belum pernah membuktikan dirinya. Ke sekte itu, salah satu tetua keluarga Coleman mengatakan hal ini. Meskipun dia menyukai keputusan ketua sekte, dia tidak ingin keluarganya ditanyai di masa depan hanya karena hal ini. Tapi kemudian, seseorang dari keluarga Terry berkata dengan nada provokatif.
Itu bukan poin terpenting. Intinya di sini Minos jelas ingin memanfaatkan kita untuk menyelesaikan masalahnya. CK, aku tidak tahu apakah kalian sudah lupa, tapi aku ingat betul hari ketika Minos mengatakan dia tidak tertarik dengan organisasi kita. Ucap Terry sambil menatap wajah rekan-rekannya. Aku tidak tahu, tapi bagiku, sepertinya dia memutuskan untuk bersaing memperebutkan posisi itu sekarang karena itu nyaman baginya. Apa maksudmu sebelumnya tidak nyaman? Lelucon macam apa itu? Minos tertawa, merasa orang itu pasti badut. Sebelumnya, dia tidak menerimanya karena harga dirinya. Tapi meski begitu, akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan posisi Master Sekte masa depan. Oswald tidak membiarkan cucunya melangkah lebih jauh dan berbicara omong kosong, sambil mengatakan hal berikut. Itu tidak benar. Minos sudah setuju untuk menjadi Master Sekte Awan Abu-Abu lebih dari 4 tahun yang lalu. Hanya saja aku merahasiakannya untuk menghindari masalah. Kepala keluarga Terry semakin mengernyit saat mendengar ini, merasakan bagaimana rubah tua ini bermain melawan mereka. Jadi semuanya sudah disiapkan untuk Minos? Tampaknya Lance benar dalam beberapa rencananya. Bagaimanapun, Minos tidak akan diberi wewenang untuk membawa orang-orang kita ke dataran hitam sampai perang melawan sekte pembunuh suci selesai. Maka itu tidak akan menjadi masalah. Sedangkan kita semua, dia tidak akan mengambil tes apapun karena dia tidak punya waktu untuk itu. Mendesah, beri dia ruang untuk bernapas. Dengan keputusan ini, Minos akan berperang dalam 2 perang secara bersamaan. Ia menunjukkan kepada orang-orang itu alasan bagus mengapa mereka tidak menuntut kaisar muda seperti itu harus melalui cobaan bodoh. Setelah mendengar itu, sebagian besar orang di sana memahami bahwa Minos akan segera terlibat di medan perang melawan sekte pembunuh suci. Kemudian, mereka mengesampingkan gagasan untuk mengambil tes tradisional untuknya. Tidak ada yang lebih baik daripada mengevaluasi seorang pejuang dalam perang sesungguhnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1372 berita penting. Mendengar kata-kata Oswald, orang-orang di aula itu berdebat selama beberapa detik sampai mereka setuju untuk sementara waktu menerima Minos sebagai penerus pria itu. Master Sekte mengatakan dia akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang penting bagi sekte tersebut dalam jangka pendek. Di sisi lain, Minos akan membuktikan dirinya di medan perang sebelum mendapat keuntungan apapun. Jadi mereka bersedia menerimanya karena, meskipun Oswald memberi mereka kesempatan, dia dapat menunjuk penggantinya tanpa berkonsultasi dengan orang-orang ini. Di Sekte Awan Abu-Abu, ada kebiasaan bagi penerus ketua sekte untuk melalui serangkaian tes dan disetujui oleh Dewan Tetua tingkat tinggi. Hal itu telah diikuti dengan setia oleh para pemimpin organisasi ini sejak zaman dahulu, sesuatu yang sudah lama menjadi kebiasaan di tempat ini. Tetapi tidak ada kewajiban bagi ketua sekte saat ini untuk melakukan ini, dan orang-orang ini tahu bahwa Oswald dapat memaksakan kehendaknya jika dia mau. Hal itu jelas akan menimbulkan masalah, tapi dalam jangka pendek, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun selama dia ada. Karena itu, mereka menerimanya begitu saja, mengambil kesempatan untuk mengevaluasi Minos saat Oswald ada, dan menasihatinya. Dengan cara ini, bahkan Patriark dan Tetua House Terry, yang tidak menyadari rencana Lance, menerima permintaan Oswald untuk memberi Minos kesempatan. Saat mendapat persetujuan dari orang-orang itu, Minos bersyukur karena dia tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Dan karena itu, dia meninggalkan tempat itu dengan perasaan puas dengan kemajuannya. Namun tidak lama kemudian Minos bertemu dengan salah satu pejabat di wilayah sekte tersebut, dan dia mengajaknya mempersiapkan diri untuk upacara adat penyerahan komando. Kejadian seperti itu terjadi dalam peraturan sekte, yang sangat dihargai oleh anggota organisasi itu untuk diabaikan saat ini. Namun hal ini tidak rumit karena hanya eselon atas organisasi yang harus hadir atau boleh hadir. Peraturan sekte ini mengatakan bahwa 3/4 dari orang suci spiritual organisasi atau setengah dari kultivator di atas level 75 harus hadir pada kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, tidak diperlukan banyak waktu untuk mengadakan acara tersebut. Hanya 8 jam setelah kedatangan Minos di Sekte Awan Abu-Abu, orang-orang yang bekerja untuk menerapkan rencana Lance dikejutkan oleh pengumuman yang tidak terduga. Sore harinya di kawasan Cloud City ini, beberapa titik informasi dari markas besar organisasi terkemuka di kawasan ini mulai menyebarkan berita tersebut kepada anggota mereka yang paling berpengaruh. Berita penting, para tetua sekte tingkat tinggi baru saja menyetujui kenaikan master sekte baru. Menurut Komando Umum sekte tersebut, Minos Stuart telah ditunjuk oleh ketua sekte dan disetujui oleh kelompok tetua terkuat di organisasi kami. Sebuah suara wanita membacakan berita dalam susunan suara yang tersebar di seluruh wilayah yang hanya dapat diakses oleh anggota tingkat tinggi organisasi ini. Saat ini, dia sedang menjalani pembaptisan spiritual para leluhur di batu di bawah kolam kuno, dan akan diresmikan sebagai master sekte baru. Ketika salah satu anak buah Lance mendengar ini, dia hampir tersedak, tidak percaya bahwa Minos telah mencapai hal seperti itu dengan begitu mudah. Sementara itu, kelompok mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun tanpa mencapai apapun.
Sungguh membuat frustrasi, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana para tetua tingkat tinggi bisa menerima omong kosong seperti itu? Salah satu dari beberapa orang suci spiritual dalam kelompok Lance bertanya-tanya, tidak dapat mempercayainya. Dia baru saja tiba di sekte kita hari ini, dan para tetua sudah menerimanya? Tanpa dia melakukan apapun? Pasti ada kesalahan. Orang seperti itu merasa marah. Merasa bahwa dia dan kelompoknya harus bergerak lebih penting lagi untuk mencegah kebangkitan Minos Stuart. Karena itu, dia berpindah dari area itu untuk melanjutkan tujuannya, melakukan hal yang sama seperti beberapa individu di faksi Lance ketika mereka mengetahui hal seperti itu. Di sisi lain, beberapa anggota faksi pria berambut pirang ini tidak langsung mengetahuinya karena sibuk dengan hal lain. Jadi mereka hanya melanjutkan rencana mereka sebelumnya tanpa melakukan perubahan apapun yang diperlukan untuk mencapai Minos. Ketua sekte baru saja turun tahta atas nama Minos Stuart. Maisi, yang belum menyadari kedatangan putranya di sekte ini, mendengar informasi ini ketika dia meninggalkan area pelatihannya di inti sekte ini. Markas sekte. Setelah mendengar hal seperti itu, Maisi berhenti berjalan dan berdiri tak bergerak selama beberapa detik, dengan mulut dan mata terbuka lebar. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa hal seperti ini terjadi begitu tiba-tiba? Dia bertanya-tanya, tidak mengerti mengapa rencana Minos dan Oswald berkembang begitu signifikan. Dengan mengingat hal itu, dia segera berlari menuju tempat Minos seharusnya dibaptis sebagai pemimpin sekte ini, batu di bawah kolam kuno. Di sisi lain, bahkan orang-orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi di inti sekte tersebut telah menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Kara Carline, saat ini di level 62, berada di rumah majikannya. Dia merasa aneh setelah majikannya bergegas dari tempat ini setelah menerima pesan penting. Saat dia memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi, pemuda asli kerajaan akhir ini teringat Minos, yang dia dengar mengunjungi sekte itu sekali lagi. Kebingungan selalu mengingatkanku pada Minos. Dia tertawa, membayangkan wajah yang dia lihat belum lama ini ketika dia mengunjungi wilayah utara dan keluarganya setelah Sarah lahir. Dia telah menyelesaikan kerinduannya pada teman lamanya pada kesempatan itu, jadi meskipun ada dorongan dalam tubuhnya, dia tidak akan mencarinya sekarang karena keadaannya saat ini. Mendesah. Dia pasti penuh masalah. Kalau begitu aku akan meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu. Dia berpikir sebelum kembali mempertimbangkan apa yang dia pelajari di tempat ini. Saat Kara kembali ke studinya, situasi di markas besar keluarga Terry menjadi tegang. Anak buah Lance tidak hanya mengetahui masalah yang tiba-tiba muncul, tetapi dia juga mendengarkan informasi penting itu pada saat itu juga. Minos Stuart akan mulai hari ini. Saat mendengar hal seperti itu bersama bawahannya, Lance gemetar karena marah dan wajahnya memerah seperti tomat sebelum menghancurkan barisan yang menyebarkan berita semacam itu kepadanya di kantornya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa para tetua menerima omong kosong seperti itu? Dia berteriak dengan marah. Tidak mengerti bagaimana Minos bisa disetujui dengan suara bulat oleh para tetua tingkat tinggi, seperti yang diumumkan dalam pengumuman mendesak. Dia tidak percaya anggota keluarganya akan menikamnya dari belakang seperti itu. Jadi bagaimana dia bisa mempercayainya? Tuan muda, apa yang akan kamu lakukan? Salah satu orang di sana bertanya. Sementara ekspresinya gelap seperti malam. Ceka, tapi Lance tidak berkata apa-apa. Dia hanya berlari dari tempat itu dengan tergesa-gesa, menuju ke tempat pembaptisan Minos. Orang celaka, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Bangkitnya dataran hitam bab 1373 pemberontak. Setelah beberapa saat berlari, Lance akhirnya sampai di tempat berakhirnya upacara kenaikan Master Sekte baru. Di tempat itu, di mana sebuah danau terletak di dalam markas besar Sekte Awan Abu-Abu, beberapa tetua berdiri di sekitar area bawah tanah yang ada di sana. Lingkungan sekitar tampak seperti bagian dalam bola berongga besar, dengan sebagian besar, langit-langit ditutupi oleh sejenis kaca yang memberikan pemandangan ke danau di atas area ini. Di tengah area bulat ini ada sebuah batu hitam seukuran kereta. Di sekitar batu ini terdapat kolam buatan kecil, tempat beberapa ikan kecil, berbeda dengan ikan besar yang ada di danau, dapat diamati oleh masyarakat sekitar. Master Sekte dan 3 tetua terkuat mengambang di sisi kolam kecil ini sementara Minos berdiri di atas batu. Dia mengenakan jubah emas, mirip dengan yang dikenakan Oswald saat pertama kali Minos melihatnya di wilayah utara ketika dia dan Ruth melewati puncak kabut. Pada saat yang sama, sebuah cincin besar dengan simbol Sekte Awan Abu-Abu ada di salah satu jari tangan dominan Minos. Itu menandakan bahwa dia telah diberi posisi kepemimpinan organisasi ini. Lance melihat ini dan merasakan kekosongan dalam pikirannya ketika dia berdiri bersama para tetua organisasi lainnya. Menyaksikan upacara berakhir dari sisi tempat itu. Ketika dia menyadari bahwa bagian penting dari upacara telah selesai, dia merasa tidak enak. Namun, setelah 1 menit berdiri diam, merasa kesal, dia berteriak. Saya tidak menerimanya. Dia melangkah maju, meninggalkan area samping tempat itu, melayang lebih dekat ke tempat individu terkuat dari keluarga Moss,
Terry, dan Coleman berdiri di samping Oswald. Minos tidak bisa memenangkan posisi itu. Dia sama sekali tidak layak. Dia berteriak, tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menyela dia sementara semua orang yang menyaksikan peristiwa ini sedang mengawasinya. Di antara mereka adalah Maisie, yang telah tiba di tempat ini untuk melihat apakah telinganya tidak menipu dirinya sebelumnya. Apa yang bisa dia lakukan untuk sekte ini? Dia tidak mampu menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh anak kecil dari Vogel. Tapi menurutku dia layak menjadi pemimpin sekte kita? Mustahil, seru pemuda berambut pirang itu. Belum lagi dia bahkan tidak mendapat dukungan dari para tetua. Siapa di sini yang mendukung kaisar spiritual ini? Lance melihat sekeliling dan menanyai 40 atau 50 orang di sana. Mendengar hal ini, banyak orang di sana merasa tidak yakin. Beberapa setuju bahwa Minos mengambil alih organisasi ini adalah reaksi berlebihan yang signifikan. Namun sebaliknya, orang lain tidak memahami maksud semua ini. Tapi Minos tidak memberikan waktu bagi siapapun di sana untuk berbicara mewakilinya dan mengambil tindakan terhadap pria pirang yang menyebalkan ini. Lance, apakah kamu mungkin memberontak melawan Master Sekte baru? Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Minos, semua orang di sana mengalihkan perhatian mereka dari Lance untuk melihatnya karena dia sudah bertingkah seolah dia adalah penguasa sekte ini untuk waktu yang lama. Bahkan Patriark Terry, yang hendak menghentikan Lance, yang berniat untuk berbicara dengan pemuda ini nanti, memandang Minos dengan heran. Tapi Lance lalu berkata, TSK, kamu bukan ketua sekte, kamu tidak layak, para tetua tidak akan pernah menyetujui hal itu. Oh, Minos melihat sekeliling pada orang-orang yang telah menerima kenaikannya sebagai pemimpin organisasi ini dan tersenyum. Sepertinya bagi Lance, kalian tidak ada. Dia berpura-pura bahwa hanya mereka yang setuju dengannya yang berhak memberikan pendapat. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Lance berkata dengan gugup, melihat sekelilingnya. Saya baru saja mengatakan bahwa sebagian besar tetua sekte tidak akan menerima Anda. Sebagian besar setuju dengan saya dan akan segera memberitahu manajemen sekte tentang hal itu. Minos lalu berkata, maka mereka semua akan diperlakukan sebagai pemberontak. Sama seperti kamu. Saat dia mengatakan ini, Minos melepaskan laut gelapnya, membuat semua orang di sana merasakan betapa menjijikkannya kemampuan jiwa Kaisar Stuart ini. Hanya orang suci spiritual dari level 74 ke atas yang dapat melihat sekeliling dan menahan tindakan Minos ketika tempat itu menjadi gelap. Sisanya, semuanya, berada di bawah pengaruh kemampuan jiwa ini. Pada saat yang sama, Kaisar Stuart memanipulasi mereka atas kemauannya sendiri dengan bantuan mimpi tak terbatas. Tangkap musuh, Minos memerintahkan, memaksa para suci spiritual tingkat rendah di daerah sekitarnya untuk mematuhi perintahnya. Dengan kata-kata dari individu berambut coklat ini, semua orang suci spiritual tingkat tinggi di area bola itu memandang situasi dengan aneh. Mereka kemudian memperhatikan banyak orang yang menyukai Lance mendatanginya dengan niat bertarung yang jelas. Minos tidak tahu siapa yang ada di tempat ini. Tapi dia telah memerintahkan mereka yang paling menghormati Lance untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Jadi pendukung Lance adalah mereka yang paling rentan dan yang pertama bersedia melaksanakan perintah Master Sekte baru. Kemudian sekelompok 3 orang sekuat Lance mulai memukulinya untuk mematahkan perlawanannya. Minos telah membiarkan individu itu sadar bahwa dia akan menderita di tangan pendukungnya sendiri, tetapi juga merasakan perbedaan di antara mereka. Kaisar ini tidak ingin terlihat sombong. Tetapi seorang pemimpin harus membangun dominasinya. Mengapa para ahli dengan perbedaan satu tingkat saja sangat menghormati individu tertentu? Seperti dalam contoh para tetua tingkat 78 dan Oswald, itu karena, pada saat-saat tertentu, tuan tua dari sekte awan abu-abu ini telah menunjukkan bahwa dia tidak boleh dikacaukan. Dia jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya di level yang sama. Jadi orang-orang ini harus berjalan diam-diam di hadapannya dan tidak melewati batas kemampuannya. Jelas sekali, tidak ada perlakuan super istimewa yang diharapkan dari mereka. Namun, kedua belah pihak tahu bahwa rasa hormat dan ketakutan pada tingkat tertentu diperlukan. Minos ingin memaksakan hal ini kepada bawahannya. Sehingga ia harus memperlihatkan sebagian kemampuannya agar orang-orang tersebut tidak meningkatkan harapan akan kesetaraan dalam hubungan mereka dengannya. Kasus masalah seperti yang dialami Lance sangat bagus untuk membangun dominasi, jadi Minos memanfaatkan peluang ini. Dengan itu, dalam sekejap mata, ketiga individu tersebut menghajar Lance selama beberapa saat, membuat pemuda itu menderita serangan yang sangat menyakitkan dan ketakutan yang ditimbulkan oleh kemampuan Minos. Patriark Terry menyaksikan ini selama beberapa detik, terkejut dengan kemampuan Minos, sampai dia menyadari bahwa yang dipukuli adalah Lance, keturunannya. Dia kemudian menggunakan keahliannya untuk menyelamatkan pemuda pirang itu, tapi tanpa menghilangkan kemampuan jiwa Minos, karena dia sudah mengenali pemuda ini sebagai pemimpinnya. Karena itu, dia bukanlah orang yang berani tidak menghormati ketua sekte di depan begitu banyak tetua. Master Sekte, kasihanilah Lance.
Dia emosional, mengingat semua yang telah terjadi antara kalian berdua dan usahanya untuk memimpin sekte. Kata patriark ini saat Minos sendiri menonaktifkan kemampuannya untuk membantu semua level rendah orang suci spiritual di sana. Bangkitnya dataran hitam bab 1374 Minos yang dominan. Ketika kemampuan jiwa Minos dinonaktifkan, semua kabut gelap yang muncul beberapa saat yang lalu menghilang dari area tersebut saat orang-orang yang terkena dampak kembali sadar. Mereka yang hanya menderita ketakutan pada Minos memandang Kaisar Stuart, takut dengan kemampuan gila pemuda ini. Sedangkan bagi mereka yang benar-benar bertindak melawan Lance atau bahkan merasakan dorongan untuk bertindak, mereka terkejut saat mengetahui bahwa bahkan pada level mereka masih rentan. Hanya dalam hitungan detik, mereka merasa seolah-olah Minos adalah pemimpin tertinggi mereka dan sudah menjadi tugas mereka untuk melaksanakannya. Namun, pada saat yang sama, mereka lupa bahwa mereka sebenarnya adalah pendukung Lance dan merasakan dorongan untuk bertindak melawan pemuda ini. Karena semua orang di sana adalah orang suci spiritual, orang-orang ini tidak bisa tidak merasa takut karena mereka bisa dimanipulasi dengan mudah ketika mereka masih ahli. Mereka telah banyak menderita untuk mencapai tingkat budidaya masing-masing. Mereka berpikir bahwa setelah level 70, mereka tidak akan begitu rentan. Namun mereka salah besar. Minos tidak hanya mengendalikan mereka tetapi juga menunjukkan kepada mereka bahwa jika dia mau, dia bisa membuat mereka saling membunuh tanpa meninggalkan tempatnya. Dan dengan itu, semua orang dalam situasi ini terlalu takut untuk memperhatikan hal lain selain situasi itu sendiri. Namun, mereka yang tidak terpengaruh oleh teknik Minos, para tetua tingkat menengah dan tinggi di sana, serta Maisi, hanya merasakan efek dari kemampuan Kaisar Stuart pada orang-orang itu. Tetapi bahkan tanpa rasa takut yang dirasakan rekan-rekan yang lebih lemah itu, orang-orang itu cukup kagum dengan seberapa jauh kemajuan Minos. Hal ini terutama berlaku bagi Maisi, yang tahu bahwa dia mungkin terkena dampak yang sama seperti orang-orang itu, tapi itu tidak terjadi karena keputusan Minos sendiri. Dia sudah lebih kuat dariku. Dia menghela nafas ketika dia menyadari hal ini di dalam dirinya sendiri, merasakan campuran antara kebanggaan dan ketidakpuasan. Maisi malah akan terus menjadi lebih kuat dari Minos untuk waktu yang lebih lama daripada dia bisa mengalahkannya begitu cepat. Namun sebagai seorang ibu, mau tak mau dia merasa lega karena suaminya sudah bisa dianggap ahli. Adapun Oswald, dia tersenyum puas, merasa bahwa Minos bahkan lebih baik dari yang dia harapkan. Anak ini sungguh sangat baik. Dia menutup matanya dan menganggukkan kepalanya seolah menyetujui Kaisar Stuart. Bagaimanapun, Minos mendengar pertanyaan Patriark Terry dan melihat ke arah Lance yang tidak sadarkan diri, yang tidak mengalami pemukulan ramah selama beberapa detik. Dia berkata, karena dia telah melanggar peraturan sekte, dia harus membayarnya dengan hukuman 3 hari penjara. Itu adalah kebaikan yang saya bisa. Patriark Terry tidak menganggap ini ekstrim dan tidak mengatakan apapun untuk membantah Minos. Tapi sebaliknya, dia memanggil salah satu penjaga di dekatnya dan memerintahkan orang tersebut untuk memenjarakan Lance sesuai waktu yang diperintahkan oleh ketua sekte baru. Kamu mendengar ketua sekte, kunci Lance di sel selama 3 hari ke depan. Ya, Bapak Bangsa. Individu yang bukan kebetulan berasal dari keluarga Terry itu menuruti perintah orang itu, meski menurutnya semua itu sangat aneh. Tapi karena 3 hari bukanlah waktu yang lama bagi mereka, dia tidak mempedulikannya dan hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Sementara itu, Minos mengamati orang-orang di sekitar dan tersenyum. Apakah ada orang lain yang berpikir bahwa saya tidak bisa menjadi ketua sekte? Apakah ada orang lain yang berniat memberontak? Tapi setelah apa yang baru saja terjadi, tak satu pun dari orang-orang ini yang menanyakan pertanyaan semacam itu, meskipun mereka tidak menyukai Minos. Minos adalah tipe pemimpin yang tidak punya belas kasihan, menghukum orang karena memberi contoh dan tidak suka diuji. Orang-orang ini tidak perlu banyak memahami hal ini, jadi mereka hanya menggelengkan kepala secara negatif. Dengan ini, tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang di sana mulai menyambutnya, menunjukkan rasa hormat mereka kepada Master Sekte baru. Maisi tidak melewatkan kesempatan itu dan memeluk putranya sebagai ucapan selamat, senang karena dia akhirnya menjadi Master Sekte. Minos menerima kasih sayang Maisi, karena dia sesekali membantu dia dan keluarganya merawat Sarah, sesuatu yang sangat mengurangi jarak di antara mereka. Selamat telah menjadi Master Sekte, Minos. Maisi berkata di salah satu telinganya. Terima kasih. Namun dia juga tidak tinggal lama di sisi ibunya, setelah berbicara dengan setiap tetua yang menghadiri kesempatan ini. Di antara orang-orang itu, dia juga melihat Ivy di sana, yang dengan cepat mengatur bersamanya agar mereka makan malam setiap hari. Setelah beberapa jam, Minos mengambil posisi sebagai ketua sekte dan beristirahat di samping istri-istrinya. Kaisar ini memberitahu mereka segala sesuatu yang terjadi sehubungan dengan peningkatan pesat kekuasaannya di sekte ini sebelum dia sempat bersama putrinya. Namun Minos dan keluarganya tidak bisa beristirahat lama. Dengan situasi di dataran hitam dan kemungkinan mereka menggunakan sekte ini untuk melawan AB,
Kaisar Stuart ingin segera pergi ke medan perang. Saat fajar, dia sudah berniat berangkat ke daerah itu. Jadi tidak banyak kesenangan di antara orang dewasa di keluarga Stuart malam itu, karena mereka baru saja tidur keesokan harinya. Saat Minos dan keluarganya tidur, anak buah Lance mengetahui tentang pemenjaraan pemimpin mereka. Hal seperti itu tidak terduga, terlebih lagi mengingat sang patriark Terry sendiri telah mengkonfirmasi perintah Minos dan mengirim Lance untuk menghabiskan 3 hari sendirian. Dengan ini, banyak pendukung tuan muda keluarga Terry yang menunda rencana mereka. Mereka pergi mencari Bapa Bangsa untuk memahami apa yang sedang terjadi. Musuh yang bertindak melawan mereka adalah sesuatu yang selalu diharapkan semua orang akan terjadi. Namun salah satu sekutu terbesar mereka yang tiba-tiba bertindak bertentangan dengan rencana mereka adalah masalah komunikasi parah yang perlu diselesaikan sebelum hal lain terjadi. Dengan itu, segera, salah satu individu di bawah komando Lance sudah minum teh spiritual dengan Patriark Terry. "Patriark, apa yang terjadi?" Orang seperti itu bertanya sambil memasang ekspresi khawatir di wajahnya. "Kami akan menyelesaikan rencana Lance muda untuk mencegah kebangkitan Minos, tapi kemudian kami mendengar tindakanmu." Mendengar ini, Jeffrey Terry menghela nafas dan berkata, "Tidak ada yang bisa kulakukan. Ketua sekte memiliki perjanjian dengan Minos agar dia menjadi penerus posisi pemimpin sekte. Dan pemuda dari wilayah utara itu membuat janji yang tidak akan bisa dia tepati. Jadi saya harus mundur beberapa langkah agar dia merugikan dirinya sendiri dan memanaskan kembali perselisihan untuk posisi master sekte. Bagaimanapun, saya tidak dapat mencegah apa yang terjadi hari ini, jadi saya mencoba mengurangi masalah bagi Lance dan keluarga kami dengan bertindak seperti itu." Mendengar semua ini, pria itu merenungkan masalah tersebut, memahami motivasi orang tersebut. "Itu masuk akal, tapi tetap saja, aku merasa canggung dengan keputusan itu. Saya lebih suka bertindak." Orang itu berpikir sendiri sebelum mendiskusikan masalah ini secara rinci dengan sang patriark. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1375 berangkat ke medan perang. Keesokan harinya, Lance terbangun di sel isolasi di penjara markas Grey Cloud Sect. Terbangun dari keadaan sebelumnya, orang ini terbangun dengan keringat berlebih, merasa takut, seolah-olah ada yang sedang mengawasinya. Pada saat yang sama, dia merasa disorientasi karena terbangun di tempat yang berbeda dari saat dia pingsan. "Di mana saya? Apa yang telah terjadi?" Dia bertanya-tanya dalam keprihatinan, mengingat perasaan mengerikan yang dia rasakan di tempat pembaptisan Minos ketika kegelapan telah mengelilinginya. "Di mana Minos? Bajingan itu!" Dia bergumam sambil bangkit dari tempat tidur tempat dia berbaring, mengingat tujuannya sebelumnya. Tapi ketika Peter bereaksi seperti itu, penjaga yang membawanya ke tempat ini menyadari situasi tuan mudanya saat ini dan menjelaskan. "Tuan muda, tenanglah, kami berada di penjara pusat sekte ini." "Penjara pusat?" Pemuda berambut pirang itu berbalik ke arah pintu sel isolasinya, tempat penjaga tersebut ditempatkan. "Ya, ketua sekte baru, Minos Stuart, menghukummu dengan penahanan 3 hari setelah situasi sebelumnya." Pria itu menjelaskan. Setelah mendengar itu, Lance membuat ekspresi jelek, mendengar sebutan Minos namun orang seperti itu telah menghukumnya. Artinya, dia tidak hanya gagal menghalangi Kaisar Stuart untuk naik jabatan dalam sekte ini. Para tetua memihak orang tersebut setelah situasi sebelumnya, memberikan legitimasi terhadap hukuman tersebut. Karena itu, tuan muda keluarga Terry menjadi sangat pesimis karena kebenciannya terhadap Minos semakin bertambah. "Bajingan, dia benar-benar melakukannya." Lance menutup tinjunya, tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi itu. Namun kemudian dia bertanya kepada penjaga yang merupakan anggota keluarganya itu. "Bagaimana dengan pendukung saya? Apa yang mereka lakukan?" "Tuan muda, untuk saat ini, keluarga dan sekutu kita bersiap untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Menurut apa yang telah disampaikan kepada saya, Master Sekte Minos Stuart berencana untuk pergi ke medan perang melawan Sekte Pembunuh Suci. Jadi, dia berhenti, mengisyaratkan bahwa sesuatu mungkin terjadi dan mungkin mereka tidak perlu mengkhawatirkan Minos. Dalam beberapa kesempatan, takdir sendirilah yang mengurus masalah seperti Minos. Jadi menunggu dan tidak melakukan terlalu banyak mungkin merupakan hal terbaik bagi mereka saat ini." Lance mengerti, tapi dia juga merasa aneh karena Minos menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya ini. Lagi pula, siapa yang mau mengambil risiko pergi ke medan perang tingkat tinggi setelah mengamankan posisi mereka sendiri? Sial, Minos akan mendapat dukungan Oswald selama 3 tahun lagi. Jadi, jika dia tetap tinggal di dalam markas ini, peluangnya untuk berkembang tanpa bahaya apapun sangatlah besar. Mengingat hal ini, Lance tidak begitu memahami tujuan lawannya. Ada yang salah dengan semua ini. Matanya menajam. Saya bisa merasakannya. Dia akan mencoba meniduriku seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sementara Lance mengkhawatirkan posisi faksinya dan apa yang mungkin terjadi pada Minos. Kaisar Edward Stone sudah mengetahui pertukaran kekuasaan di Sekte Awan Abu-Abu. Sekte kakek Minos berafiliasi dengan Kekaisaran Flaming, jadi tentu saja,
sekte tersebut memiliki beberapa tugas yang berhubungan dengan keluarga kekaisaran. Karena itu, informasi tersebut sampai ke istana kekaisaran segera setelah terjadi pertukaran kekuasaan di organisasi tersebut. Bahkan sebelum sebagian besar anggota sekte awan abu-abu mengetahui tentang pertukaran kekuasaan di organisasi mereka sendiri, Kaisar telah mendengar informasi tersebut. Minos telah mengambil alih komando sekte awan kelabu. Pria ini bertanya, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Minos. Tindakan seperti itu akan mempersulit hubungannya dengan Minos, hubungan Flaming Empire dengan Black Plain Empire, dan situasi empat sekutu musuh negara ini. Jadi, setelah mendengar dari salah satu anak buahnya bahwa Oswald telah melepaskan jabatannya demi Kaisar Stuart, Harold agak khawatir. Di sisi lain, Isabella yang berada di sana sekali lagi berbicara dengannya tentang masalah sebelumnya, terkejut saat mengetahui bahwa Minos tidak menganggap enteng masalah AB. Sepertinya dia akan menggunakan segala kemungkinannya untuk menghentikan AB Vogel. Dia berkomentar dengan suara rendah, menarik perhatian ayahnya. Harold mengabaikan respon pria yang memastikan tidak ada kesalahan pada informasi sebelumnya dan bertanya pada putrinya. Apa yang kamu bicarakan? Isabella lalu berkata, saya yakin Minos melakukan ini hanya untuk menangani AB. Jika tidak, dia mungkin tidak akan mengambil tanggung jawab dan masalah yang berkaitan dengan sekte ini. Kelompok teroris AB telah merugikan perkembangan dataran hitam, jadi Minos sangat ingin melangkah lebih jauh untuk menyelesaikan masalahnya. Dia berkata dengan nada sugestif. Ini saat yang tepat untuk membantunya. Kebaikan, Harold bergumam, sangat memahami apa yang dibicarakan putri kesayangannya. Ini lagi, dia mendorong gagasan tentang aku yang mencegat sage spiritual dari kelompok musuh. Tetapi Minos benar-benar melampaui batasnya untuk menemukan cara menyelesaikan masalah ini. Dia mau tidak mau, setuju dengan putrinya, merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mendapatkan keuntungan. Tidak dapat disangkal bahwa Minos akan membayar untuk terlibat dengan sekte awan abu-abu cepat atau lambat, karena ada banyak komplikasi terkait dengan langkahnya ini. Jadi ini pertanda betapa kesalnya Kaisar Stuart, yang menunjukkan saat yang tepat untuk memenangkan bantuan penting dari dataran hitam. Harold kemudian terdiam, merenungkan kemungkinan dan konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap tindakannya. Di sisi lain, Isabella senang dengan perkembangan yang terjadi padanya, karena segala sesuatunya tampak menguntungkannya. Betapa menyenangkannya Minos mengambil alih sekte awan kelabu. Dia tersenyum, sekarang hubungan kita akan lebih baik dari sekedar sekutu rahasia sementara. Itu akan memudahkan ayahku menerima masa depan kami bersama. Uhuk. Minos terbatuk beberapa kali saat dia merasakan sensasi aneh seolah-olah ada yang berencana melawannya. Minos, kamu baik-baik saja? Oswald bertanya sambil terbang mendahului cucunya, mengantar pemuda ini ke medan perang sektenya dan sekte pembunuhan suci. Aku baru saja merasakan sesuatu masuk ke tenggorokanku. Tapi tidak apa-apa, kata Minos sambil mengikuti Oswald dan orang suci spiritual lainnya dari sekte awan abu-abu, yang akan menemaninya nanti. Istri-istrinya tidak ada bersamanya karena apa yang ingin dia lakukan berbahaya, dan mereka tidak terlalu dibutuhkan. Jadi, Gloria, Abby, dan Ruth bersama Sarah di Cloud City di bawah tatapan Patience. Minos kemudian melanjutkan, pokoknya, ayo kita lanjutkan. Aku hanya ingin tinggal selama 2 hari di tempat ini sebelum kembali ke kota kering. 2 hari, orang suci spiritual lainnya bertanya. Apakah itu cukup? Jika kamu mengawasi di mana aku menyembunyikan senjataku, aku akan menyelesaikan situasi ini secara bertahap selama beberapa minggu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa atau aku akan mempertaruhkan wilayahku. Oswald tidak melihat ada masalah dengan hal itu. Cara itu juga berhasil. Bangkitnya dataran hitam bab 1376 perencanaan sebelum pertempuran. Setelah beberapa waktu, Minos, kakeknya, dan orang suci spiritual sebelumnya tiba di sekitar medan perang antara sekte awan abu-abu dan sekte pembunuh orang suci. Setibanya di daerah perbatasan Kekaisaran Flaming dan Kekaisaran Evergreen, Minos segera melihat banyak kawah di sekitar area tersebut dan tempat-tempat kayu yang terbakar. Di mana hanya abu yang tersisa di sekitarnya. Pada saat yang sama, orang dapat melihat area melingkar kecil dengan tenda-tenda berwarna putih tanpa tanda setiap beberapa puluh kilometer. Beberapa dari pos-pos ini berasal dari sekte pembunuh suci, namun yang lain berasal dari musuh, yang menggunakan strategi ini untuk mencegah serangan jarak jauh dari lawan mereka. Di atas tingkat budidaya tertentu, para pembudidaya dapat memiliki kemampuan berbahaya yang dapat digunakan mendekati batasnya. Itu bisa menjadi risiko jika kultivator memiliki ketertarikan terhadap serangan jarak jauh. Karena beberapa serangan bisa begitu cepat dan dahsyat sehingga pihak yang menyerang lebih dulu akan menang, maka dalam perang sangatlah penting untuk menyamarkan diri sebaik mungkin. Untuk ini, menggunakan kamp umum dengan tenda putih, tanpa simbol atau bendera, dan seragam netral, seperti yang terlihat pada orang-orang di tempat tersebut, adalah yang terbaik. Bahkan ada cara untuk membedakan sekutu dan musuh dalam situasi seperti ini.
Tapi hal itu mengharuskan orang tersebut berada cukup dekat dengan lokasi yang dimaksud, sehingga mencegah masalah serangan jarak jauh yang sama sekali tidak terduga. Seseorang yang memasuki area terbatas untuk mengidentifikasi teman atau musuh tentu akan memperingatkan pihak lain. Itu berarti kelompok di kamp tertentu entah bagaimana bisa melindungi diri dari serangan serigala. Medan perangnya seperti itu, dan Minos segera mendengar penjelasan kakeknya. Untuk mengidentifikasi postingan kami, Anda perlu memperhatikan. Oswald berbicara dengan Minos selama beberapa waktu sampai mereka berhenti terbang ketika mereka hampir sampai di puncak salah satu pos terdepan sekte mereka. Ketika mereka mencapai titik itu, ketua sekte lama berkata kepada Minos, "Disitulah kita akan berpisah." Apakah kamu tidak akan melanjutkan?" Minos bertanya dengan ragu, tidak mengerti mengapa pria ini harus mengambil jalan lain saat ini. Oswald lalu berkata, "Master sekte dari dua organisasi ini. Dia menyadari kesalahannya dan mengulanginya. Master sekte musuh dan aku tidak bisa saling berhadapan kecuali kita memiliki alasan yang berbeda selain hanya saling mengalahkan. Itu adalah persyaratan Kaisar untuk mengurangi kemungkinan negaranya kehilangan satu atau dua kultivator level 79. Jadi, untuk saling berhadapan, Oswald dan Mortimer Burgess harus dipaksa bertindak. Seperti contoh markas mereka diserang, atau anggota pasukan mereka dalam bahaya, Jika tidak, tanpa motivasi ekstra, seseorang dilarang bertindak, dengan risiko akan dikenakan hukuman kilat jika melanggar aturan tersebut. Karena Oswald tidak ingin melanggar perjanjiannya dengan Kaisar, dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di medan perang tanpa memiliki motivasi yang cukup baik saat ini. Kata lelaki tua berambut putih dan berjanggut itu. "Kalau begitu aku tidak bisa tinggal lama di tempat itu dan harus kembali ke markas sekte." Begitu, Minos mengangguk, merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan kakeknya. Oswald menganggukkan kepalanya ke arah Minos dan tersenyum sebelum memberikan beberapa nasihat kepada orang suci spiritual level 75 yang ada di sana untuk menemani Kaisar Stuart dalam perjalanannya. Setelah bertukar kata selama hampir 1 menit, orang suci spiritual itu menerima misi yang diberikan Oswald kepadanya. Dia kemudian menemani Minos ke pos terdepan sekte itu tepat setelah mereka mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua itu. Setelah mendarat di kamp sementara itu, Minos dan rekan seperjalanannya dihentikan oleh anggota sekte namun segera mendapat izin untuk menggunakan infrastruktur di sana. Individu level 75 kemudian bertanya kepada pemimpin barunya, "Master sekte, apa yang harus kita lakukan?" Minos memandang pria dari keluarga Coleman ini, seseorang yang seharusnya ada di sana untuk menjadi pengawal atau pemandu perjalanan, dan berkata, "Aku punya rencanaku, tapi aku butuh bantuan dari beberapa anggota di tempat ini. Jadi, ayo panggil mereka semua agar aku bisa menjelaskan apa yang akan kita lakukan." "Mereka semua?" Pria itu mengerutkan alisnya. "Baiklah." Namun sebagai anggota setia keluarga Coleman, ia tidak akan membangkang terhadap keturunan Oswald, terlebih lagi mengingat Minos memang adalah ketua sekte baru. Kaisar Stuart mungkin tidak memiliki semua kekuasaan yang seharusnya diberikan oleh posisinya. Tapi dia punya cukup uang untuk memesan hal-hal kecil, seperti apa yang dia lakukan. Dengan cara ini, Minos tidak mengalami kesulitan sama sekali, dan tak lama kemudian para pemimpin kamp itu berada di tenda tempat orang ini menunggu mereka. Di sana, lebih dari 30 pemimpin memandang Minos dan mengidentifikasinya, namun tidak memahami apa maksud kunjungannya. Namun, sebagai seseorang yang sangat terkenal, seorang anak ajaib, tak seorang pun di sana akan meremehkannya atau mencoba menantangnya. Sial, ini adalah medan perang. Jadi semua orang di sana memiliki apa yang diperlukan untuk setidaknya tidak terburu-buru dan mempermalukan diri mereka sendiri. Kemudian setelah sebagian besar dari mereka datang untuk berbicara dengannya, mereka duduk dan diam, menunggu untuk mengetahui situasi apa yang telah menjauhkan mereka dari tanggung jawab mereka. Orang suci spiritual level 75 kemudian berkata, "Master sekte baru, Minos Stuart, punya beberapa kata untukmu." Mendengar hal ini, beberapa orang berdiri karena terkejut, sementara yang lain mengungkapkan kekhawatiran atau keanehan di wajah mereka. "Apa? Master sekte baru? Tidak mungkin. Master sekte." Meneguk. Sementara beberapa orang mengira Oswald telah meninggal, Minos berdiri dan mulai berbicara. "Orang tua itu menyerahkan fungsinya kepadaku, tapi dia belum mati. Bagaimanapun, aku di sini karena aku ingin batalion ini membantuku di medan perang." Suara keraguan di sekitar berkurang ketika orang-orang itu sekali lagi fokus pada Minos. "Saya bermaksud berangkat ke daerah konflik di sekitar pos terdepan ini. Saya ingin kelompok Anda membantu saya mengarahkan musuh menuju sesuatu yang akan segera saya tunjukkan kepada Anda. Ini akan membantu kita bertarung lebih mudah di medan perang dan melenyapkan pasukan musuh. Mungkin kelompok kita bahkan akan memiliki kesempatan untuk pulang lebih cepat jika kita melakukan tugas kita dengan baik." Dijelaskannya, mencoba mendorong orang-orang tersebut untuk melakukan yang terbaik nantinya. Banyak yang berada di tempat ini karena tanggung jawab mereka,
bukan karena mereka sangat mencintai sekte tersebut sehingga mereka ingin mempertaruhkan nyawa demi sekte tersebut. Mereka bahkan mencintai beberapa orang yang tergabung dalam sekte tersebut dan bergantung padanya. Namun hal ini tidak menimbulkan rasa urgensi yang sama bagi semua orang, sehingga tidak setiap prajurit memberikan yang terbaik di medan perang. Karena banyak dari mereka ingin kembali ke markas sekte dan menikmati rampasan perang mereka, mendengar kata-kata manis dari Minos sangatlah menyenangkan. Tidak akan membuat mereka gila jika bunuh diri demi tujuan yang lebih besar. Tetap saja, cukup bagi mereka untuk fokus pada rencana Minos dan membantunya secara lebih positif dibandingkan jika dia tidak menyemangati mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1377 Kaisar Stuart mulai di medan perang baru. Setelah berbicara dengan para pemimpin pos terdepan itu selama beberapa menit, Minos menjelaskan apa yang dia perlukan dilakukan oleh orang-orang di tempat itu. Kam itu memiliki sekitar 1000 penggarap, lebih dari 100 di antaranya terluka, dan 200 orang bertempur di medan perang. Mempertimbangkan hal ini, Minos memiliki 700 orang yang siap membantu. 600 orang jika dia menganggap bahwa 100 orang harus tinggal untuk merawat yang terluka dan orang-orang yang kembali dari medan perang. Oleh karena itu, Minos ingin menggunakan sekitar 600 orang dari tempat ini untuk mendorong musuh agar menemui ajalnya melalui lubang hitam. Karena orang-orang dalam kelompok pemimpin Kam tersebut telah mendengar beberapa cerita dan legenda mengenai Kaisar Stuart, mereka tidak ragu apakah lamarannya dapat dilakukan. Bagi mereka, karena Minos telah diperkenalkan sebagai Master Sekte oleh orang suci spiritual level 75, dia adalah pemimpin mereka, dan mereka tidak akan menolak untuk melaksanakan perintahnya. Namun karena latar belakang pemuda ini, orang-orang ini bahkan tidak meragukan rencana Kaisar Stuart. Dengan ini, Minos bisa mempresentasikan rencananya kepada para prajurit di pos terdepan itu dalam waktu singkat dan kemudian menunggu persiapan dilakukan sebelum berangkat ke lawannya. Orang suci spiritual level 75 yang menemaninya melihat bahwa semua orang bergegas mengikuti perintah Master Sekte baru dan bertanya. Sekte Master, bukankah berbahaya untuk pergi ke medan perang sekarang? Mengetahui area dan lawan mungkin merupakan hal terbaik untuk dilakukan sekarang. Serangan terlalu berisiko. Minos memahami niat baik orang itu dan berkata, sayangnya, saya tidak punya banyak waktu untuk itu, dan apa yang akan saya gunakan untuk melawan lawan hanya dapat dilawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Meskipun itu tidak mudah untuk diatasi, Minos percaya diri menghadapi musuh, siapapun mereka, atau apapun levelnya. Paling-paling, lubang hitamnya akan berfungsi dan menjadi lebih kuat. Kemungkinan terburuknya, dia harus melarikan diri ke kerajaan tata ruang. Dalam situasi di mana dia harus berpacu dengan waktu, Minos tidak bisa melemah menghadapi kerugiannya. Apakah lebih baik dia mengetahui informasi tentang musuh-musuhnya? Tentu, dia bisa dengan mudah membentuk strategi yang lebih cocok untuk menghabisi setiap lawan. Namun ini adalah hasil kerja semut, butir demi butir, membangun sesuatu yang suatu hari nanti dapat membuat perbedaan. Namun Minos tak mau menunggu masa depan itu karena negaranya saat ini sudah menderita di tangan AB. Pria itu hanya memahami setengah dari rencana Kaisar Stuart. Karena dia belum pernah melihat Minos beraksi, orang ini tidak tahu sejauh mana legenda itu berjalan dan dari mana asal-muasal pria sebenarnya di balik sosok ini. Dengan sikap skeptis seorang milenial, awalnya dia tidak akan percaya dengan rencana orang seperti Minos, apalagi meragukan rumor tersebut sepenuhnya. Bisakah dia melakukan semua ini? Dia bertanya-tanya, tidak lagi mempertanyakan Master Sekte. Master Sekte, kami siap. Salah satu pemimpin Kam mengatakan hal ini ketika pasukan sudah dalam formasi untuk terbang dari sana. Sempurna. Minos bersiap untuk bertempur dengan segera mengenakan pelindung seluruh tubuhnya dan memegang pedang tingkat menengah kelas 3, yang dapat menggandakan serangannya. Jadi dia terbang ke depan batalionnya, hanya mengikuti beberapa pemimpin kelompok itu, yang menunjukkan jalan kepadanya. Setelah beberapa menit terbang, Minos tiba di dekat tempat pertempuran paling sengit di medan perang ini. Di area ini, antara wilayah Sekte Awan Abu-Abu dan Sekte Pembunuh Suci, namun juga berbatasan dengan Kekaisaran Evergreen, semua tempat bisa saja mengalami konflik kapan saja. Tapi ada daerah panas di mana terjadi bentrokan, kematian, singkatnya, banyak bencana setiap saat sepanjang hari. Area di mana Kam sebelumnya berada merupakan salah satu area yang lebih tenang, sedangkan area di mana Minos baru saja tiba adalah titik panas yang sangat membara. Di sana, api, abu, asap, bau darah, jeritan kesakitan, suara pertempuran, dan panas yang menyengat adalah hal yang normal di area ini. Itu adalah tempat yang mengerikan, di mana untuk masuk dengan aman, seseorang harus menyerang salah satu dari kedua sisi. Kalau tidak, orang seperti itu mungkin tidak akan tersentuh selama 5 detik dan akan menghadapi risiko serius mati hanya dengan masuk ke sana. Minos mendengarkan rekomendasi dari sesama anggota kelompok penyerang, yang juga sudah bersiap memasuki area untuk menyerang. Dia melingkari teknik yang diperlukan untuk fusi yang membentuk lubang hitam sambil membedakan musuh dari sekutu di tempat kacau itu.
Saat dia dan anak buahnya memasuki konflik yang memanas ini, kedua pihak yang berkonflik melihat kelompok besar ini bersiap untuk mulai bertempur. Kotoran. Sekte awan kelabu sialan itu berniat menyerang kita dengan segalanya hari ini. Panggil bala bantuan lebih banyak. Pihak sekte pembunuhan suci mengidentifikasi serangan tersebut sebagai intensifikasi serangan musuh, yang perlu dilawan setidaknya pada tingkat yang sama. Sementara itu, orang-orang yang bertempur di daerah itu yang merupakan anggota sekte keluarga Minos merasa aneh dengan situasi tersebut. Mengapa kelompok besar ini bergabung dengan kita? Apakah ada orang di sini yang meminta bala bantuan? Kalaupun ada yang bertanya, kenapa banyak sekali yang datang? Orang lain berteriak sambil meluncurkan teknik jarak jauh melawan musuh yang jauh. Namun beberapa orang di daerah tersebut mengenal Minos melebihi cerita yang beredar tentang dia di sekte dan kekaisaran. Bukankah itu Minos? Apa yang dia lakukan di sekitar sini? Bibi Minos bertanya sambil mendukung para pejuang di daerah yang paling menderita. Berbeda dengan Maisi, wanita ini tidak memiliki kemampuan segila Oswald. Tapi dia tetaplah seorang pejuang yang cakap dan sudah berada di level 70. Namun, sebelum pertanyaan lebih lanjut diajukan di kedua sisi medan perang, semua orang yang berada dalam jarak 2 km dari Minos merasakan sensasi aneh saat mereka memandangnya. Pada saat itu, ketika dia dan kelompoknya memasuki medan perang neraka di area itu, lubang hitam Minos terbentuk dari perpaduan seni melahap dan gravitasi chaotic. Itu bukanlah lubang hitam yang sangat kuat, hanya mampu melahap kaisar spiritual di level 65 atau lebih lemah tanpa kesulitan. Namun karena itu, Minos dapat memproduksinya dan menyimpannya, memanipulasinya untuk hasil terbaik. Banyak petarung tingkat 7 yang bertempur dalam perang antar sekte ini. Jadi Minos hadir bukan hanya untuk mengalahkan Spiritual Saint, pemimpin kelompok di area itu. Dia ada di sana untuk mengumpulkan semua nyawa dan budidaya musuh. Dengan pemikiran tersebut, dia memulai serangan berdampingan dengan anak buahnya, terbang dengan cepat melawan posisi musuh yang lebih lemah. Sementara itu, anak buahnya berusaha menjauhkannya dari musuh yang merepotkan pada saat-saat awal ketika lubang hitam perlu bertambah gemuk. Dengan cara ini, tubuh-tubuh segera mulai menghilang dari area tersebut, dan hampir semua orang di sana terkejut melihat efek fantastis dari perpaduan teknik Minos untuk pertama kalinya. Saya pikir Gavin akan senang mengetahui bahwa saya yang memulai balas dendamnya. Kaisar Stuart memikirkan orang suci spiritual yang berada di kota kering saat ini. Saya akan berbicara dengannya dalam beberapa hari ke depan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1378 Pemusnahan pertama sebagai Master Sekte 1. Sementara Minos khawatir mengingat untuk membicarakan situasi saat ini dengan Gavin ketika dia kembali ke kota kering, dia terus bergerak di sekitar medan perang. Dia menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan musuh yang datang padanya setelah anak buahnya di sekitar menghentikan sebagian besar dari mereka. Tapi dia tidak hanya melindungi dirinya sendiri dengan tindakan ini, tapi dia juga mengorbankan nyawa musuh-musuhnya yang lebih lemah di sana. Kaisar spiritual tingkat menengah dan tinggi di daerah sekitarnya bertarung dengan intensitas tinggi melawan musuh mereka masing-masing. Tapi ketika mereka melihat Minos memasuki medan perang dengan benda menakutkan itu, kedua belah pihak meningkatkan kecepatannya, takut karena alasan yang berbeda. Satu pihak hanya ingin menyingkirkan musuh yang menahan mereka di sana, untuk menjauh dari Minos secepat mungkin. Namun pihak lain menginginkan yang sebaliknya, menahan orang-orang ini selama mungkin hingga Kaisar Stuart mengambil nyawa mereka. Kedua belah pihak telah melihat nasib individu pertama yang ditelan oleh perpaduan teknik Minos dan sepenuhnya menyadari apa yang diinginkan pemuda ini di medan perang. Cepat, lari selagi masih bisa, musuh terkutuk ada di sini untuk membunuh kita semua. Minos terkutuk, bajingan, bagaimana mereka bisa mengirim monster seperti itu untuk melawan kita? Sisi yang mulai ditindas Minos mulai bereaksi dengan segala macam teriakan, secara bersamaan bertarung dan bertukar pukulan. Setiap hantaman di area itu bisa membuat gunung seperti puncak kabut bergetar. Dengan begitu banyak kaisar spiritual dan bahkan beberapa orang suci spiritual yang bertarung di daerah tersebut, tempat seperti itu tampak seperti neraka. Getaran daratan pun menjalar ke berbagai titik di sana. Sebagian tanah terlepas dari tanah, melayang di udara, sementara semburan magma keluar dari dalam tanah. Pada saat yang sama, asap sudah menutupi langit, menghasilkan zona bayangan yang membuat segalanya menjadi lebih mengerikan. Tapi lubang hitam Minos dan laut hitam yang telah dia aktifkan juga hadir, meneror dan merenggut nyawa seolah-olah bukan apa-apa. Minos memutar lubang hitam di sekitar medan perang, membersihkan lingkungan sekitar tanpa meninggalkan noda darah atau mayat. Dia, tentu saja, hanya melakukan ini pada musuh-musuh sekte awan abu-abu sambil membantu lubang hitamnya bertambah besar dan kuat. Melihat semua ini, Angelica terkesan dengan kemampuan Minos, untuk pertama kalinya merasa bahwa keponakannya benar-benar bisa melampaui Oswald di masa depan. Dia tahu bahwa Minos adalah pejuang yang mengesankan di medan perang. Tapi melihat dan mendengar adalah hal yang berbeda. Setelah melihat keponakannya menganiaya lawan di area itu,
Menyebabkan lubang hitam melahap puluhan kaisar spiritual, dia hanya bisa menghargai situasi bersama teman-temannya. Dia adalah seorang kultivator level 70. Tapi tugasnya di sana adalah membantu prajurit tingkat 7. Namun, dengan tindakan Minos, tidak ada orang lain dari jangkauan budidaya di pihak musuh yang tertarik untuk tinggal di sana lama-lama. Akibatnya, muncul celah bagi laki-laki sekte wanita ini untuk menjatuhkan lebih banyak lawan. Luar biasa, gumamnya, menarik perhatian tetua level 75 yang menemani Minos. Benar-benar, dia melihat ke medan perang yang telah berubah dari keseimbangan awal menjadi pembantaian yang hampir sepihak. Para prajurit dari sekte awan abu-abu membunuh dengan lebih mudah dibandingkan beberapa saat yang lalu. Tapi, di saat yang sama, Minos menggunakan senjatanya untuk melahap musuh yang semakin kuat. Saat ini, dia sudah mengakhiri kehidupan para kaisar spiritual puncak, mulai membahayakan para suci spiritual di daerah itu. Mundur, aku bilang mundur, bala bantuan tidak akan tiba tepat waktu. Lari, lari, para saint spiritual musuh mencoba melarikan diri di tengah-tengah kaisar spiritual yang putus asa di daerah tersebut. Tapi orang-orang yang dibawa Minos dari camp sebelumnya akhirnya menerapkan strategi mereka sekarang. Hingga saat ini, mereka telah melindungi Minos sementara orang ini mempersiapkan lubang hitamnya untuk mengancam para suci spiritual di daerah tersebut. Tapi sekarang wilayah ruang tersebut telah mencapai apa yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut. Sebagian besar dari mereka menyingkirkan posisi mereka dan mulai menghadapi musuh yang mencoba melarikan diri. Karena mereka lebih banyak istirahat dan situasi menguntungkan mereka, orang-orang ini dapat menghentikan pelarian di daerah tersebut. Jadi mereka membentuk sabuk pertahanan yang menempatkan musuh di antara mereka dan lubang hitam. Bajingan, beraninya kamu? Kamu pikir kamu bisa membunuh kami semua dan baik-baik saja? Kami sudah meminta bala bantuan untuk datang ke tempat ini. Minggir! Beberapa dari mereka yang lebih putus asa menggunakan logika mereka yang lemah untuk mencoba mendapatkan persetujuan dari orang-orang tersebut agar mereka dapat meninggalkan daerah tersebut. Sayangnya bagi mereka, pihak penindas tidak mau mendengarkan pihak yang tertindas. Dengan demikian, tanpa penundaan, lebih dari 600 individu dari sekte awan abu-abu di area tersebut mulai mendorong musuh menuju lubang hitam. Minos juga mulai melakukan itu setelah senjatanya mencapai tingkat di mana sudah sulit baginya untuk mengendalikan benda itu. Kemudian dia mulai menggunakan tekniknya untuk menekan para suci spiritual, bertarung di area itu untuk menggemukkan lubang hitam. Pedang spasial, dia mengaktifkan teknik serangan tertuanya, dan ruang di sekitar beberapa ratus meter dari posisinya membeku, dengan banyak musuh yang kehabisan hal untuk dilakukan. Dengan gerakan ini, tidak hanya dia tapi sekutunya menyerang ke arah orang-orang ini, mendorong mereka menuju akhir cakrawala peristiwa di wilayah ruang angkasa tersebut. Astaga, bilah duplikatnya terlepas dari pedang Minos, terbang menuju musuh saat dia menari dengan senjata itu. Brengsek, salah satu individu yang menjadi sasaran Minos menderita akibat pukulan pemuda ini, terlempar ke wilayah tanpa cahaya. Ketika orang suci spiritual level 72 ini merasakan sebagian tubuhnya memasuki cakrawala peristiwa, seluruh keberadaannya menjadi terdistorsi, dan sepersekian detik sebelum kesadarannya menghilang. Tubuhnya berubah menjadi seikat debu subatom dan energi spiritual, yang segera terkondensasi menjadi singularitas dari benda itu. Itulah lenyapnya makhluk ini dari alam semesta. Semakin banyak musuh yang mengalami nasib serupa. Dan ketika 20 menit telah berlalu sejak kedatangan Minos, bala bantuan musuh mendekati area tersebut. Namun sialnya mereka, orang terakhir yang selamat, level 74, baru saja dilahap oleh makhluk mengerikan itu ketika mereka sampai di sana. Minos dan rekan-rekannya melihat akhir dari lawan ini dan kedatangan lebih banyak musuh, kali ini dalam jumlah yang kurang lebih sama dengan jumlah mereka. Namun, tidak ada satupun pemain tim Minos yang takut dengan lawannya. Sebaliknya, mereka semua mulai berharap musuh-musuh ini akan menyerang mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat terus membantu Minos memproduksi senjata itu. Apa yang terjadi di sini? Salah satu pemimpin musuh bertanya-tanya dengan kagum. Melihat situasi aneh di bagian medan perang ini dan lubang hitam itu, yang memiliki energi menakutkan di dalamnya. Sayangnya beberapa dari mereka berada dalam jangkauan teknik ketujuh Minos. Gravitasi caotik, daya tarik. Bangkitnya dataran hitam bab 1379 pemusnahan pertama sebagai Master Sekte 2. Ketika Minos mengaktifkan teknik ketujuhnya, menunjuk dengan salah satu tangannya ke arah sekelompok lebih dari 30 kaisar spiritual dalam jangkauannya, mereka segera mulai terbang ke arahnya. Pada saat itu, orang-orang itu merasa seolah-olah kehilangan kendali atas kemampuan terbangnya dan mulai melaju kencang menuju jari salah satu tangan Minos. Hei, kenapa kalian menyerang musuh? Salah satu kelompok lawan yang lebih bodoh berteriak ketika dia terbang ke depan, berpikir bahwa beberapa temannya telah terburu-buru. Ketika dia dan beberapa kaisar spiritual tingkat tinggi lainnya melakukannya, mereka jatuh di bawah kendali gravitasi Minos, bergabung dengan rekan mereka sebelumnya.
Melihat ini, Minos tersenyum dan membuat mereka yang sudah berada di bawah kendalinya melayang ke sekelilingnya, sehingga lawan tidak punya kesempatan untuk melihat apa sebenarnya lubang hitam itu. Orang-orang yang berada di luar jangkauannya bisa melarikan diri jika dia memberi makan sandera ini ke wilayah ruang angkasa itu. Jadi untuk mendapatkan lebih banyak makanan, Minos tidak melenyapkan lawan-lawan itu sekaligus. Sebaliknya, dia mulai melahap energi mereka sementara Devouring Art bekerja dengan baik seperti biasanya. Minos tidak terhubung ke lubang hitam saat ini, jadi dia bisa dengan bebas menggunakan tekniknya dan bergerak di sekitar area tersebut. Karena itu, dia aktif bertindak bersama sekutunya, siap berperang melawan musuh. Brengsek, siapa itu? Beberapa orang dalam kelompok Sains Killing Sek bertanya-tanya. Setenar Minos, tidak semua orang tahu penampilannya di luar sekte awan abu-abu tempat dia berkeluarga. Tapi beberapa dari orang-orang ini sudah mempelajari latar belakang Minos dan berteriak. Itu Minos Stuart terkutuk itu? Apa? Kaisar Dataran Hitam? Suara-suara terkejut menyebar di antara ratusan orang yang telah diminta sebelumnya oleh individu-individu yang sekarang menjadi bagian dari lubang hitam di daerah tersebut. Di sisi lain, ketika musuh sedikit banyak menyadari situasi di tempat ini, pasukan Minos sudah mulai menyebar ke sekeliling. Perintah Tuan Muda Sekte itu sudah jelas. Jangan biarkan musuh melarikan diri. Jadi dalam situasi di mana lebih banyak orang telah tiba di tempat ini. Orang-orang ini dengan cepat bergerak mencari lebih banyak musuh untuk bergabung dengan lubang hitam. Menyerang, hibur musuh sebanyak mungkin, jangan biarkan mereka lolos, bunuh. Menyadari strategi para anggota Sekte Awan Abu-Abu, beberapa pakar musuh ingin tetap tinggal dan memberi pelajaran pada lawan-lawan ini. Namun ada juga yang ingin pergi dari sana karena tidak menyukai kehadiran Minos di area tersebut. Minos seharusnya hanya menjadi kaisar spiritual tingkat rendah beberapa tahun yang lalu. Namun dia telah berusaha keras untuk mencapai akhir tahap ke-7 dalam beberapa tahun. Tapi tidak hanya itu, semua orang dengan jelas merasakan betapa buruknya teknik Minos, karena tidak mungkin mengabaikan kualitas dan keunikannya secara langsung. Bajingan itu punya serangkaian teknik tingkat emas yang lengkap. Salah satu dari beberapa orang suci spiritual di sekitar memperhatikan hal ini. Sayangnya, meskipun informasi ini cukup berharga bagi kekuatan kekaisaran ini, itu bukan lagi hal yang akan membuat Minos mempertaruhkan nyawanya. Bagaimanapun, Kaisar Stuart saat ini sudah bertarung melawan para suci spiritual, memiliki koneksi dengan para suci spiritual tingkat menengah, dan hubungan dengan Sekte Awan Abu-Abu. Jadi bahkan Kaisar Edward Stone pun akan mengalami kesulitan yang menghalanginya untuk bertindak melawan Minos. Sesuatu yang memungkinkan orang ini menunjukkan dirinya tanpa mengambil risiko yang berarti. Dalam situasi ini, musuh hanya akan terkesan dengan betapa beruntungnya Minos memiliki teknik tersebut. Namun, mereka juga menyayangkan dia begitu berbakat dan telah mencapai tingkat penguasaan teknik tersebut yang tinggi. Namun sayangnya bagi mereka yang ingin melarikan diri, Minos fokus untuk menghabisi lawan sebanyak mungkin pada hari ini. Kaisar Muda Stuart ingin menyelesaikan masalah Sekte Awan Abu-Abu dengan Sekte Pembunuh Suci dalam waktu tidak lebih dari 3 perjalanan ke Kekaisaran Flaming. Itu karena dia tidak bisa bolak-balik antara negara bagian itu dan Dataran Hitam, karena hal itu akan meningkatkan risiko terhadap wilayah kekuasaannya. Di sisi lain, tujuannya adalah menyelesaikan AB sesegera mungkin. Untuk melakukan ini, dia harus menyelesaikan situasi sekte keluarganya dengan cepat, sesuatu yang bisa dipersingkat dengan memanfaatkan apa yang dia lakukan. Basmi lawan sebanyak mungkin di medan perang dan pelihara lubang hitam. Dengan itu, melihat beberapa orang ingin melarikan diri dari tempat kejadian. Minos terbang dengan kecepatan penuh ke arah mereka, menggunakan tekniknya untuk menghalangi mereka. Mimpi tanpa batas, pancaran cahaya tak kasat mata mengalir dari matanya. Mereka pergi ke arah musuh saat dia menari di udara, memutar pedang besarnya dengan keras. Pedang spasial, bilah-bilah raksasa terbentuk di udara, mengiris kepala orang-orang terkuat di sana. Orang-orang yang Minos tidak bisa bunuh begitu saja, tapi itu bisa melukai orang-orang itu sampai tingkat tertentu. Fakta bahwa orang-orang ini harus khawatir sudah menjadi sesuatu yang memberi waktu bagi Kaisar Stuart. Jadi dia tidak ragu-ragu melakukan itu saat dia bergerak di sekitar medan perang. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Dia mengedarkan lebih banyak energi musuhnya yang mengalir dari seni melahap ke dalam tubuhnya, merasa jauh lebih kuat. Kemudian, menyadari kekuatannya meningkat, dia melemparkan batu raksasa yang ada di area tersebut menuju beberapa kaisar spiritual. Ledakan, batu seperti itu meledak berkeping-keping saat menghantam 20 kaisar spiritual tingkat tinggi, sehingga menunda pelarian mereka. Tetap di bawah, Minos berkata sambil melambaikan tangannya ke arah orang-orang itu, menyebabkan gravitasi mereka bergeser dan menekan mereka ke tanah. Orang-orang tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk melawan kekuatan alam yang luar biasa ini. Jadi mereka hanya berdiri di sana, merasakan sakit yang luar biasa karena tulang, otot, dan pembuluh darah mereka menderita akibat tindakan Minos.
Ketika pemuda ini berhenti memperhatikan orang-orang di tanah untuk bertarung dengan orang lain, orang-orang dari Sekte Awan Abu-Abu sudah ada di sana untuk melemparkan mereka ke dalam lubang hitam. Dengan kecepatan seperti ini, pertempuran berlanjut selama hampir 1 jam, dan banyak musuh yang berakhir seperti orang-orang yang dilempari batu oleh Minos. Mereka dipukuli hingga hampir tidak bisa bertarung, dan orang-orang yang lebih lemah dalam kelompok Minos tampaknya mengakhiri hidup mereka. Dalam konfrontasi ini, hal serupa terjadi pada mereka yang berperan sebagai baterai bagi Minos. Dia menggunakannya ketika orang-orang tersebut memiliki energi tetapi membuangnya tanpa menoleh ke belakang setelah energinya habis. Pada akhirnya, lebih dari 80% musuh mati dengan cara ini, dimakan oleh lubang hitam di area tersebut. Adapun sisanya, mereka tewas dalam pertempuran. Merupakan salah satu dari 3 individu yang akan melarikan diri, atau merupakan bagian dari beberapa individu yang telah menghancurkan diri sendiri. Berpikir bahwa mereka akan menang dengan cara itu. Dengan demikian, Minos menang dalam pertarungan pertamanya sebagai penguasa Sekte Awan Abu-Abu, menandai dimulainya era baru bagi organisasi itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1380 harapan terakhir. Setelah beberapa jam sejak pertempuran pertama Minos sebagai penguasa Sekte Awan Abu-Abu, hasilnya telah dilaporkan dari medan perang ke markas. Anggota sekte yang berada di pihak Minos dalam pertempuran itu sangat menghargai partisipasinya dalam konfrontasi tersebut, dan sekarang banyak yang mengaguminya lebih dari sebelumnya. Dia telah mendominasi medan perang di Flaming Empire saat pertama kali dia bertarung sebagai pemimpin organisasi lokal, sesuatu yang sangat berarti baginya dan sekte tersebut. Banyak yang masih berpikir bahwa hasil Minos melebihi kenyataan karena dia hampir selalu bertarung di wilayah utara yang miskin. Jadi dengan hasil di Flaming Empire ini, mereka yang menggunakan narasi ini untuk meragukannya tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Kaisar Stuart tidak hanya seorang tokoh terkemuka di wilayah utara, tetapi dia juga bertempur dan memenangkan pertempuran di Flaming Empire. Selain itu, ia meneror musuh yang hampir tersingkir. Dengan begitu, berita yang sampai ke Cloud City mengenai Minos sangat bagus, menyebabkan keributan positif dan negatif di berbagai tempat di markas besar organisasi semacam itu. Minos membunuh lebih dari 400 kaisar spiritual tingkat tinggi dan 30 orang suci spiritual tingkat rendah di medan perang. Salah satu anggota keluarga Coleman mengatakan hal ini di salah satu ruang perayaan keluarga itu. Di sana, orang-orang masih merayakan kenaikan anggota keluarga lainnya ke posisi ketua sekte ketika berita tentang tindakan Minos sebelumnya sampai ke tempat ini. Sebelumnya, suasananya tidak begitu meriah karena kenaikan Minos masih bisa digugat dengan berbagai cara. Tapi setelah satu pertarungan, banyak keraguan anggota organisasi ini akan hilang atau hilang. Dengan semakin sedikitnya kesempatan bagi Minos untuk ditanyai, anggota keluarga Maisi mau tidak mau merayakan situasi tersebut dengan lebih meriah, dengan mengatakan segala hal positif tentang dirinya. Haha, dia memecahkan rekor. Aku yakin dia akan segera mengejutkan seluruh kekaisaran, kata Oswald, duduk di posisi kepemimpinan dengan Maisi di sisi kanannya, wanita yang kelak akan menjadi ibu pemimpin keluarga Coleman. Dengan Minos dalam kepemimpinan sekte dan Maisi dalam keluarga, kita akan memiliki generasi hebat lainnya. Tetua tertinggi dari keluarga itu, level 78, berkata dengan nada yang baik hati. Merasakan angin takdir yang menguntungkan. Sebaliknya, di markas keluarga Moss, Ivory tidak ada untuk merayakan situasi Minos, karena dia berada di Dataran Hitam membantu pasukan kekaisaran menangani kelompok teroris AB. Namun, kelompok teman dan pendukungnya merayakannya di tempat itu, karena mereka tahu dia punya kesepakatan dengannya. Dengan Minos yang bertanggung jawab atas sekte tersebut, dia akan segera dapat menunjuk Ivory ke posisi penting. Itu akan sempurna untuk dia dan keluarga ini, mengingat mereka tidak memiliki peluang untuk memiliki salah satu kerabat mereka di kursi pemimpin sekte dalam skenario saat ini. Dengan ini, mereka juga punya alasan untuk merayakannya. Namun tidak hanya itu, para tetua tingkat tinggi keluarga ini, yang masih meragukan Minos sebagai pemimpin sekte, sedikit banyak merasa lega dengan kabar terkini. Sepertinya dia adalah segalanya yang dia bicarakan. Seorang wanita berkomentar kepada tetua terkuat di keluarga itu, level 78. Yah, mereka yang berdarah Coleman biasanya tidak berbohong jika tidak perlu. Kata orang seperti itu, merasa bahwa keyakinannya pada Oswald benar. Dia tidak suka seseorang dari luar sekte menjadi pemimpin, meskipun orang tersebut memiliki darah keluarga yang telah mendominasi organisasi itu untuk waktu yang lama. Namun dia memahami logika Oswald yang mencoba menempatkan seseorang tanpa kecanduan anggota sekte, orang yang bisa membawa perubahan pada organisasi. Meski begitu, dia masih memiliki keraguan terhadap Kaisar Stuart, terutama mengingat kepercayaan pemuda itu dalam berbicara dengan para tetua terkuat di tempat ini. Namun, mendengar bagaimana Minos membalikkan keadaan di medan perang dan membuat lawan kewalahan, pakar ini mau tidak mau memperbarui keyakinannya pada keputusan Oswald. Sekarang dia memandang Kaisar Stuart dengan lebih baik. Mungkin sekte akan bersenang-senang di sisi Minos.
Dia bergumam sambil tersenyum pada wanita tua itu, merasakan perubahan zaman. Tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Di sisi lain, pusat komando keluarga Terry agak kecewa dengan informasi yang baru saja datang. Ketua sekte, Minos Stuart, pergi ke medan perang dan memimpin batalion untuk menghancurkan kelompok musuh yang berjumlah lebih dari 800 kaisar spiritual dan 90 orang suci spiritual. Kebanyakan dari mereka dimakan oleh fusi master sekte, yang nantinya bisa digunakan sebagai senjata. Seorang pria membacakan informasi ini kepada anggota terkuat dari pasukan ini, yang berada di ruang pertemuan besar. Mendengar semua ini, Patriark Terry memasang ekspresi aneh di wajahnya, tidak tahu apakah harus bahagia untuk sekte tersebut atau sedih untuk keluarganya. Lance masih di penjara, tetapi Minos telah bertindak begitu cepat dan tegas sehingga sulit baginya untuk mengatakan hal negatif tentang Putra Maisi. Dia ingin keluarganya memiliki master sekte, terutama di generasinya. Namun kenyataannya dia tidak bisa menjamin kemenangan bagi sekte awan abu-abu melawan sekte pembunuh suci. Terlebih lagi, melihat potensi yang dimiliki Minos, mau tak mau ia merasa ragu, merasa pemuda ini bisa melakukan hal seperti itu. Lagi pula, meskipun Minos hanyalah satu individu, dia memiliki lubang hitam yang ditakuti, sesuatu yang telah dia tinggalkan di salah satu pos terdepan sekte awan abu-abu sebelum dia meninggalkan medan perang. Orang-orang di sekte ini sudah mengetahui hal ini. Dengan informasi ini, orang-orang dari keluarga Terry ini tahu bahwa jika terus berkembang, pemikiran tentang kemenangan dalam perang tidak akan berlebihan, karena beberapa orang dari keluarga ini telah jatuh ke tangan musuh. Pimpinan pasukan ini mau tidak mau ragu antara memenangkan perang dengan Minos atau mengambil risiko dengan Lance. Sepertinya takdir ada di pihak lawanmu, Lance. Sang patriark berpikir dalam hati sambil menutup matanya. Namun kemudian, salah satu pendukung Lance yang paling bersemangat di sana memberikan saran, mengetahui apa yang ada di pikiran rekan-rekannya. Sebelum kita memutuskan sesuatu yang pasti, saya ingin setidaknya ada utusan kita yang pergi dan mempelajari lubang hitam itu. Seperti yang diberitakan, Minos meninggalkan benda seperti itu di salah satu kamp kami tanpa perlindungan apapun. Jadi saya ingin melihat apakah kami bisa mengendalikan benda itu. Jika kita bisa, kita tidak perlu melepaskan rekomendasi kita untuk posisi Master Sekte begitu cepat. Orang seperti itu selesai, menunjukkan kepada rekan-rekannya rencana ambisius namun juga tidak tahu malu ini. Karena semua orang di sana sudah terlalu tua untuk peduli dengan tindakan kecil mereka setuju setelah beberapa percakapan, memberi Lance secercah harapan lagi.